Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak sih ketika kita menasehati orang lain, itu respon orang lain itu sebel dengan kita, orang lain risih dengan nasihat kita? Pasti teman-teman pernah mengalami itu. Nah, bagaimana kita menyikapi hal seperti itu? Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu bahwa agama Islam ini adalah agama nasihat. Di dalam agama Islam ini penuh ya dengan rahmatan, bukan hanya kepada makhluk, kepada seluruh alam semesta. Islam ini rahmatan. Hadirnya Islam menjadi rahmatan bagi seluruh alam semesta. Nah, rahmatan artinya di dalamnya terdapat apa? Terdapat ya keindahan, ya nasihat-nasihat, keamanan, kenyamanan, ya, saling tolong menolong, memberikan masukan kepada kebaikan, melarang orang untuk melakukan keburukan, selalu mengajak kepada yang namanya kebaikan. Inilah Islam, mendoakan kebaikan, ya, inilah Islam. Tatkala kita saling menasehati, tapi ternyata respon dari orang itu sebel, tidak suka, risih, maka ya kita harus bersabar, karena kewajiban kita hanya saling menasehati, mengajak, ya, bukan menyuruh. Artinya di dalam hati kita tidak ada keyakinan bahwa ketika kita menasehati, mengajak, itu yang kita nasihati, yang kita ajak itu harus mau melakukan itu. Tidak bisa, karena kita tidak mempunyai kemampuan untuk hal itu. Yang mempunyai kemampuan itu hanya Allah Jalla Jalaluhu. Kita hanya menyampaikan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, pamannya ya, sampai wafatnya tidak bisa mengajak pamannya dalam mentauhidkan Allah, percaya kepada Allah. Dan hanya Allah yang mampu. Jadi kita sebagai manusia ya hanya mengajak dan menasehati. Nah, tapi ternyata teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalimat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat apa itu? Nabi Muhammad SAW bersabda, kalimat yang sangat dibenci oleh Allah adalah ketika seseorang menasehati orang lain dan orang itu menjawab dengan mengucapkan kalimat, sudah urus saja urusan kamu sendiri. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kalimat yang sangat dibenci oleh Allah Jalla Jalaluhu. Urus aja urusan kamu sendiri. Urus aja dosa-dosa kamu sendiri. Urus aja kehidupan kamu sendiri. Ini kalimat yang sangat dibenci oleh Allah Jalla Jalaluhu. Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kita, mengajak, saking cintanya Allah sama makhluknya, sama makhluk ciptaannya. Allah arahkan yang di dalamnya isi nasihat, perintah, larangan. Lantas bagaimana kalau kita jawab sama Allah, udah Allah urus aja urusan Allah sendiri. Nauzubillah. Makanya ini kalimat yang sangat dibenci oleh Allah Jalla Jalaluhu. Nah, mungkin kita nggak sadar, mungkin kita tidak tahu, sebagian manusia nggak tahu, mungkin kata-kata itu ternyata sangat dibenci oleh Allah Jalla Jalaluhu. Nah, bagaimana kita menyikapinya ketika kita dinasehati oleh orang lain? Maka kita bersabar, kita dengarkan nasihat orang lain. Kalau memang itu tentang kebaikan, mengajak kepada ketakwaan, kita dengarkan, sabar. Kalaupun
kita tidak bisa melakukan, setidaknya kita terima bahwa itu pernyataan yang benar. Yang boleh jadi datang dari Allah, datang dari Nabi, kita terima. Kalau kita tidak bisa melakukan, kita berdoa sama Allah agar Allah mudahkan urusan kita, Allah mudahkan agar kita bisa melaksanakan nasihat-nasihat yang baik tersebut. Jangan dibantah dengan kalimat yang dibenci oleh Allah Jalla Jalaluhu. Nah, ini bahaya. Kita ini butuh, Allah ini cinta sama kita. Ini bagaimana jadinya kalau kita hidup ternyata dibenci sama Allah? Nah, bukannya kita mengharap pahala dari Allah, mengharap Allah tuh sayang sama kita, tetapi kita berani mengeluarkan kalimat yang itu dibenci sama Allah Jalla Jalaluhu. Bagaimana nasib kita nanti? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, baik mulai dari sekarang kita harus bijak, sabar ketika ada orang menasehati, mengajak, menolong kepada kebaikan. Ya, kita sabar, kita terima. Ya, kita berdoa sama Allah agar Allah mudahkan kita bisa melakukan kebaikan itu. Beruntunglah ada orang lain yang sayang sama kita. Ada orang tua yang sayang sama kita, saudara yang sayang sama kita, teman yang sayang sama kita, mengajak, menasehati, awas, jangan sampai kamu terkena keburukan, terkena azab Allah, terkena murka Allah. Baik mereka, peduli sama kita, sayang sama kita. Jangan dibenci. Bukankah kita kalau misalkan berkeluarga, punya istri, punya anak, sama? Kita nasihati istri kita nasihati anak-anak kita, suami kita, saudara kita, adik kakak kita, tetangga. Karena kita sayang sama mereka. Maka bersabar dalam saling menasihati, bersabar ketika kita dinasihati, berdoa sama Allah agar Allah mudahkan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.